Artinya apa? Kalian umat Islam sepertilah kalian emas yang semua orang suka kamu. Bagaimana supaya orang semua suka kamu? Perbaiki sifatmu. Pak, adik-adik, ibu-ibu, ada orang tidak gagah, tidak cakep, tidak menawan, tapi tutur katanya baik, bicaranya sopan, tingkah lakunya bagus, akhlaknya baik, satu kampung suka. Ada juga orang jelek mukanya, jelek bicaranya, bau keteknya, busuk mulutnya, kuat makan, kasar, tidak ada orang suka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan pejabat, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata di masjid ini, saat saya ceramah di sini, masih banyak setan yang berkeliaran. Apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Kalian yang pegang handphone itu sesungguhnya kalian terjerembab dalam godaan setan. Orang sudah ceramah masih juga sibuk dia. Dengar mah kok dulu ceramah. Simpan HP-nya dulu, simpan dulu. Ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suamimu kawin lagi. Simpan dulu HP-nya, simpan, simpan. Hei. Simpan dulu ya. Ustadz, kita mau rekam. Kalau bapak rekam pasti suaranya tidak jelas. Kalau ibu rekam pasti gambarnya kabur. Bagaimana caranya Ustadz? Nih ada kamera saya bawa. Gambarnya bagus, suaranya jernih. Tapi kau bawa pulang kameramu Ustadz? Gampang. Gimana caranya? Buka YouTube. Tulis Maulid Masjid Al-Falah Batu Licin. Keluarlah itu nanti. Jangan lupa setelah nonton like and share. Yang ketawa, saya serius sini. Hei, kalau artis kau follow apa kau dapat? Kalau artis kau ikuti apa kau dapat? Yang banting istrinya. Apa kau dapat? Tapi kalau kau follow ustadz, dapat ilmunya pahala. Kau amalkan ilmunya pahala. Kau sebarkan ilmunya pahala. Maka mending kau follow ustadz daripada follow artis. Maka mulai malam ini follow Dasat Latif. Wa qala idzan Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Kalau Bapak Ibu cinta kepada Rasulullah, sayang kepada Rasulullah, ingin mendapat syafaat dari Rasulullah, salah satu caranya perbanyak bersalawat. Maka saya ajak ibu bapak untuk berselawat malam ini. Bisa? Ayo kita salawat bareng-bareng. Bisa? Kita dengar suara dulu. Ayo bareng-bareng yuk. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Masya Allah. Saya mau kasih uang. Ada yang mau? Beda uang ustadz dengan uang polisi. Ada yang mau? Dengar. Saya kasih hadiah. Siapa yang tahu kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah? Sini kau. Ya, cepat. Pegang mic. Jangan kau mic kok. Itu di situ pegang mic. Siapa namamu? Junior. Junior. Junior? Modern sekali namamu. Sekarang sebelum kau jawab pertanyaan tadi, siapa namanya neneknya Ustadz Dasad? Nggak tahu? Kalau begitu, siapa namanya mantan bupati Tanah Bumbu yang ada di samping? Itu yang lagi makan canggoreng. Siapa namanya? Berdiri dulu, berdiri. Siapa namanya? Lupa. Kalau begitu siapa namanya bapakmu? Simon Yohan. Simon Yohan. Simon Yohan. Simon Yohan. Lebih modern lagi bapakmu. Mana bapakmu? Lagi jaga. Lagi jaga lalu lintas. Oh, polisi bapakmu? Bukan. Security JSS. Oke, kalau begitu kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah? Karena di saat itu ada pasukan Abraha yang mengendari gajah. Terus? Ingin menyerang Mekah. Terus? Habis itu dihentikan oleh kakeknya Rasulullah. Terus? Lalu Kiri-kiri sedikit. Lanjut. Lalu diserang sama burung ababil. Lalu tumbang. Masya Allah, pintar kau nak. Allahu Akbar. Banyak yang tahu sejarah kenapa disebut tahun gajah. Tapi ada satu tadi yang tidak semua orang tahu. Apa itu? Datang Abraha dihadang sama kakeknya Rasulullah. Siapa namanya kakeknya Rasulullah? Siapa namanya? Kakeknya Rasulullah. Itu tadi ku kasih tahu. Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Oke. Dapat hadiah 100.000. Junior, salam sama bapakmu deh ya. Oke. Simpan ini sini. Sekarang masih ada hadiah. Masih ada hadiah. Siapa yang tahu berapa anaknya Nabi? Kamu. Sini. Tenang. Masih banyak uang merah. Kita habiskan uang sini.
Kalau habis di kantongku, ada wakil bupati Kota Baru yang saya bisa ambil dompetnya. Tenang. Nah, sini. Nah. Siapa namamu, Nak? Aidil. Hah? Aidil. Aidil. Kelas berapa, Aidil? 5. Bapakmu orang Bugis atau orang Banjar? Bugis. Jangan kau kasih malu orang Bugis, ah. Berapa anaknya Nabi? 7. Berapa laki-laki? 3. Berapa perempuan? 4. Siapa anak pertamanya? Kosim. 100.000. Masya Allah. Luar biasa anak-anak di sini, cerdas-cerdas. Sekarang saya mau tanya bapak-bapaknya. Masih Sanwaji. Haji dulu ini. Yang sudah muka-muka sakaratil maut sudah, mana mau kutanya dulu. Mana dia ini? Mana. Jangan pura-pura tidak lihat. Oke, menyerah. Tunggu dulu. Bapak. Ya. Siapa nama istri pertamanya Rasulullah? Kurang paham, Pak. Hah? Kurang paham. Tidak tahu. Sekarang berapa istrinya Nabi? 9. Oh, 11. Ya. Hadiah 50.000. Maka Bapak Ibu, tadi itu si Aidil itu kalau mau jawab keluarga Nabi gampang. Anakku namanya Ece. Saya ajar sejarah Nabi melalui lagu. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. 7. Baru tahu toh anaknya Nabi 7 dari lagu. Ini agak modern. Saya waktu kecil lagu kasidah. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Nabi Muhammad namanya, Siti Aminah ibunya, Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Madinah tempat tinggalnya. Itu lagu ibu-ibu dulu. Sekarang apa lagunya ibu-ibu? Apa lagu ibu-ibu sekarang? Putar ke kiri nona, putarlah ke kiri. Sekarang kanan. Apa kode apa itu kiri kanan? Ya, inilah tujuannya maulid. Dengan maulid ini paling tidak kita tahu sejarahnya Nabi. Tujuannya apa setelah kita tahu? Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan sehingga kita tahu sejarah Nabi, lalu kita bisa mencontoh beliau dalam kehidupan sehari-hari. Ini tujuannya maulid. Bukan sekedar datang mendengar maulid di sini untuk apa? Untuk apa? Bapak-bapak dengar maulid ini untuk apa? Dapat apa namanya itu? Nasi kotak. Iya toh? Ada juga yang korupsi. Sudah dapat dia bilang, kada dapat aku. Dapat beliang. Sudah dapat, nah bilang, anakku juga di rumah kasihan. Alam-alang gila cilaka. Banyak yang begitu. Kalian datang ke sini mau dengar dakwah atau mau dapat nasi kotak?
Dua-duanya. Kalau kau cuma mau dengar ceramah, mari pale nasi kotamu. Tapi yang kita mau dengar dakwah, pulang bawa nasi kotak. Tapi kalau tidak ada nasi kotaknya, dakwahnya lebih utama. Karenanya dengar dulu. Dalam ceramah nanti lagi ada hadiah. Ambil memang miwan tak Pak Wabu? Apa? Sudah dapat lagi saya. Tenang, kalau habis itu ada lagi yang lain. Kita cabut semua dompetnya. Kapan lagi kita kerjai wakil bupati? Nah, tenang supaya saya ingat simpan di sini. Ayo, siapa yang tahu umur berapa Nabi menikah? Mana? Ah ini yang besar. Kau sini kau. Sini kau. Ini kalau makan mie kuah 3 mangkok baru cukup Pak. Allah. Siapa namamu Dek? Pakai itu, pakai. Muhammad Ibnu Hajar. Muhammad Ibnu Hajar. Ibnu Hajar. Kelas berapa? Tidak sekolah. Oh sudah tamat sekolah? Oh enggak sekolah? Tidak sekolah boleh jadi soleh. Boleh jadi ustadz. Tapi tidak mungkin kau bisa jadi tentara kalau kau tidak sekolah. Kecuali pakai ijazah palsu. Pertanyaan tadi. Siapa namanya bosnya John Lin? Siapa namanya? Haji Isam. Yang kau malu-malu keras. Siapa yang undang Ustadz Dasat ke sini? Haji Isam. Untung ada Haji Isam yang undang Ustadz Dasat sehingga kau bisa lihat saya. Nah bilang kecil aja, halus. Memang saya halus tidak gagah, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Mau semua kau foto sama saya toh? Nah, pertanyaan tadi jawab. Umur 25. Berapa? Umur 25. 25 atau 40? 25. Ya, pikir kau dulu baik-baik. 25 atau 40 dia ini? 25. Kalau 40? Istrinya Nabi. Kemudian Nabi diangkat jadi Rasul? Umur 40. Kemudian wafat? 63. Dapat hadiah kau. Allahu Akbar. Luar. Ada kameramu situ kah? Foto dulu. Mana? Ini nih. Kau ambil nanti fotomu sini. Oke deh. Sudah. Kau mintalah itu sama bapak nanti. Kau bagi 2 itu 100.000. Ayo. Jadi kenapa saya kasih tahu begitu? Ini tujuannya maulid. Supaya kita dengar sejarah Nabi. Maka saudara-saudaraku, terutama adik-adikku sekalian yang baru belajar agama 2 bulan, yang mengatakan maulid bid'ah. Maulid tidak ada pada zaman Nabi. Maulid tidak pernah pada zaman sahabat. Cocok. Nabi tidak ada maulid. Nabi pada sahabat-sahabat tidak ada maulid. Kenapa? Untuk apa mereka cerita soal Nabi? Nabi dilihat dirinya. Kenapa sahabat tidak cerita-cerita maulid? Karena sahabat hidup sesangan Nabi, dia lihat Nabi, jadi tidak perlu diceritakan. Saya kenal sama Andi Rudi. Dari kecil saya kenal. Nggak usah kau ceritakan saya. Kenapa? Saya lihat dan saya tahu. Tapi kalau nggak pernah ketemu, sudah lebih 1000 tahun, kita mau tahu Nabi, mesti dicerita. Siapa yang cerita? Ulama. Siapa yang cerita? Mubalik. Supaya apa? Kalian tahu. Itulah maulid. Tapi kenapa maulid di Al-Falah ini beda dengan di Sulawesi? Karena di sini meskipun Bugis tapi namanya batu licin. Kalau di Sulawesi Selatan maulidnya banyak ketang, soko, telo, kadominya, manu, ampelo. Iya toh? Kenapa orang Bugis pakai songkolo?
Kenapa orang Bugis pakai ketan? Oh, ternyata menurut guru saya, dulu ulama-ulama Bugis pakai ketan tujuannya supaya umat Islam kau menyatu seperti ketan, jangan kau bermusuhan. Kenapa tidak pakai beras? Kenapa tidak pakai nasi? Karena nasi, apalagi nasinya orang Banjar, tak hambur-hambur. Saya kalau diundang pergi Banjar ketemu nasi hambur-hambur, saya bilang susah lagi saya makan ini. Tapi itulah orang, kenapa pakai ketan? Supaya merapat kok. Pilkada boleh, pilpres boleh beda, pilcaleg boleh beda, tapi jangan kau bermusuhan. Itu maknanya songkolo, ketan. Kenapa pakai warna kuning? Kenapa dikasih kuning? Ulama menjelaskan, ulama-ulama Bugis katakan, kuning warna emas. Tidak ada orang tidak suka emas. Ada yang tidak suka emas? Ada. Orang gila saja kasih emas, dia tahu Pak. Artinya apa? Kalian umat Islam sepertilah kalian emas yang semua orang suka kamu. Bagaimana supaya orang semua suka kamu? Perbaiki sifatmu. Pak, adik-adik, ibu-ibu, ada orang tidak gagah, tidak cakep, tidak menawan, tapi tutur katanya baik, bicaranya sopan, tingkah lakunya bagus, akhlaknya baik, satu kampung suka. Ada juga orang jelek mukanya, jelek bicaranya, bau keteknya, busuk mulutnya, kuat makan, kasar, tidak ada orang suka. Maka selesai maulid, maknanya jadilah kalian seperti emas, semua orang suka sama kamu. Kenapa pakai telur Ustaz? Supaya kalian menjadi telur. Telur itu artinya masa depan. Maka kalian selesai maulid, dengar kisah Rasulullah, menjadi kalian adalah masa depan Islam yang akan datang. Itu gunanya maulid. Jadi kalau ada tidak mau maulid, silakan. Tapi jangan kau katakan yang maulid ini sesat. Mau maulid silakan. Saya ditanya, Ustadz, bagaimana menghadapi orang yang mengatakan maulid sesat, yang mengatakan maulid bid'ah? Jawaban saya, maulid kau saja terus, jangan kau dengar dia, biarkan dia capek berteriak, kamu maulid terus. Kalau perlu 3 kali kau maulid, di rumahmu, di masjid, di lapangan, biarkan dia capek teriak. Ya, salatullah salam ala toha, salatullah ala yasin. Kenapa lobet? Loyo. Sudah kau dikasih nasi kotak, masih loyo. Ayo bareng-bareng, keras-keras. Bagaimana kalian mau cinta kepada Nabi? Sejarah Nabi kau tidak tahu. Salawat tidak semangat. Ayo ulang. Salatullah, Masya Allah, ala toha Rasulillah. Salatullah ala yasin. Bu Bapak, ada yang bisa ceritakan bagaimana wajahnya Rasulullah? 2 lembar. 2 lembar ku kasih kok. Ada yang bisa ceritakan wajahnya Rasulullah? Ayo. Ada? Kalau begitu simpan. Dengar. Rasulullah memang tidak ada gambarnya. Rasulullah tidak ada lukisannya. Rasulullah tidak ada fotonya. Tapi yang menceritakan wajah Rasulullah, Nabi itu alisnya kanan kiri tebal, mumpek, tebal.
tebal dan hitam alisnya. Di tengah-tengah antara alis ada urat. Ada urat di sini. Kalau Nabi marah, Nabi jengkel, tidak perlu Nabi keluarkan kata-kata, tapi ini uratnya langsung membesar sehingga sahabat pada saat itu tahu, oh, Nabi lagi marah. Jadi Nabi tidak perlu kasar ngomong. Sama saya kalau marah sama istriku, ku kasih begini mataku. Selesai. Saya marah sama anak saya kasih lihat saja mataku begini, menangis sudah. Nggak perlu keluar kata-kata kotor. Pak Wakil Bupati Pak Andi Rudi, Baja Sangani Macek Yoko Stapta, nggak perlu keluar kata-kata maki. Rasul kalau marah tidak pernah kotor mulutnya, apalagi sampai melempar. Kalian marah sama istrimu, keluar kata-kata kotor. Memang kamu jelek, lu rempakku ya. Hah, iya toh? Marah-marah sama istrinya, nak maki-maki, gendut, lah bolong, jelek. Nabi lagi istrimu, jelek. Iya toh? Rasul tidak pernah keluar kata-kata kotor di mulutnya. Saya dosen di Unhas. Kalau saya marah sama mahasiswa saya, tidak keluar kata-kata kotor. Dek, ketuk pintu. Buka. Assalamualaikum Ustaz. Oh, waalaikumsalam. Ih, cantikmu dek. Jam berapa orang mestinya masuk? Jam 9 Ustaz. Jam berapa ini dek? Mau 9:30. Berarti terlambat kini? Iya, tunggu mak di luar, selesai pi kuliah baru kau masuk. Dia enggak masuk tapi enggak marah. Coba kalau dia bodoh ini, keluar kau. Selalu dia kau masuk. Langsung nak kasih kempes sama mobilku. Ya, saudaraku, Rasulullah wajahnya hanya ini kelihatan urat kalau marah. Bapak tahu, kalimat yang pernah dianggap menurut ahli sejarah, menurut yang mempelajari kata-kata yang pernah keluar dari mulutnya Nabi, orang pelajari itu, kata yang pernah keluar dari mulutnya Nabi dianggap kasar. Beliau pernah mengucapkan, semoga jidatmu kena lumpur. Itu ji. Kalau kita marah pak, na lepo lalu kau tu cilaka. Desi segaga. Tidak usah dulu sama tetangga. Mulailah dulu dengan istri dan suami. Pak, Bu, hoi, Bu, Ibu, dengar, kata Nabi, ada 4 jenis perempuan menjadi penghuni api neraka abadi. Dekmu masuk boleh neraka di dalam kau terus neraka. Ada 4 jenis perempuan kata Nabi. Satu di antara perempuan 4 itu, mereka yang suka menghina dan memaki suaminya. Maka boleh marah, boleh jengkel, tapi jangan kau hina suamimu. Bodoh memang tongko kau. Jauh-jauh kau merantau dari Sulawesi baru dongok. Sama aja kau bapakmu bodoh. Istri begini, abadi kau di neraka. Suamiku kasar Ustaz. Kalau suamimu kasar, doakan supaya dia lembut mulutnya. Bapak-bapak juga, kalau marah sama istri, jangan kau maki. Ada orang bukan cuma dia maki istrinya, sampai ditempeleng istrinya. Kata Nabi, dengar ini bapak-bapak, dengar kalian. Kata Nabi, bukan umatku suami yang tidak tahu menghormati istrinya. Nabi tidak akui kau sebagai umatnya.
Saya kalau marah mama nyece, kenapa selalu terlambat pulang Ustaz? Jarang di rumah. Saya tidak marah, ku dengar saja. Dengar saja dia marah. Selesai marah, baru saya menyanyi. Senyum-senyum. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Wow, masih marah, langsung ku peluk, ku buka bajuku, baru ku peluk erat-erat, ku cium. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Wah, dia mulai senyum. Lama masih marah, saya ambil obat tidur. Ngomel mako tidur mah. Maka kalau cinta kepada Nabi, saling menghormati suami istri. Jangan kau kasar kepada istrimu, jangan kau kurang ajar kepada suamimu. Apalagi Nabi kalau bicara, Pak, itu tangannya. Nabi kalau bicara ini, dan dia selalu kasih gini kalau dia ngomong. Begitu gayanya Nabi kalau ngomong. Dan Nabi kalau bicara selalu dia ulang-ulang sampai 3 kali. Misal dia katakan, bagaimana kabarmu? Dia ulang sampai 3 kali. Bagaimana kabarmu? Dia lihat lagi wajahnya, bagaimana kabarmu? Dan Nabi kalau ketemu orang, ketemu sahabat, tidak pernah sahabat yang lebih dulu kasih tangannya. Tidak pernah. Pasti Nabi dulu yang kasih tangannya. Dan Nabi kalau jabat tangan sama sahabat, tidak pernah dia tarik tangannya. Tapi nanti sahabat puas jabat tangannya, sahabat lepas tangannya, baru Nabi lepas. Akhlaknya Nabi. Nabi kalau bicara sama sahabat, dia lihat matanya. Lalu bertanya, maka kareba, madisi disimoko. Itu akhlaknya Nabi. Kadangkala kita jabat tangan sama orang, kita tidak lihat. Yo, matelpon. Itu bukan akhlak mulia. Kalau kalian mau akhlak mulia dan dapat pahala, Allah cintai kalian. Kalau ada temanmu baru ku ketemu, 1 minggu tidak pernah ketemu, 1 tahun tidak pernah ketemu, dia sengaja datang ke rumahmu, meskipun kau menerima telepon, adabnya sopan santunnya, tutup teleponmu. Tapi Pak, sebentar saya telepon balik, ada keluargaku datang dari Batu Licin. Salam, dia tatap wajahnya, senyum, jabat tangannya, salawat. Kenapa? Orang yang bertemu dan bersalawat ketika jabat tangan, Nabi jelaskan, tidaklah mereka bertemu dan berpisah sebelum Allah telah mengampuni dosanya. Itulah sebabnya kalau ketemu ki sunnah jabat tangan salawat. Coba kau siruntuk kita weh. Mas salawat ki kalau jabat tangan kalau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata Nabi, tidaklah mereka berpisah kecuali Allah telah ampuni dosa mereka. Nah, apa lagi? Nabi rambutnya sampai telinga. Kira-kira kalau sekarang namanya gondrong. Tapi Nabi tidak ada hadis bilang gondrong. Karena gondrong identik dengan carepa. Goncar, tahu goncar? Gondrong carepa. Jangan lalu kau gondrong kalau kau penyakit asma. Karena kalau penyakit asma tidak bisa kau kena air. Sementara kalau gondrong kau terusnya tidak mau sampoi, jadilah kau gondrong carepa. Nabi rambutnya selalu sejajar dengan telinganya, kira-kira seperti ini, dan dibungkus dengan serban. Nabi bola matanya yang hitam sangat hitam, bola matanya yang putih sangat putih. Hidungnya mancung tapi tidak panjang. Ada kan orang panjang sekali hidungnya akhirnya jelek dilihat. Nabi tidak mancung, tidak panjang, tidak pesek, mancung, bicu. Kalau saya pesek besar. Apa lagi?
Giginya Nabi rapi. Jenggot. Antara kumis baku sambung. Masya Allah. Kalau tersenyum, kelihatan semua gigi depannya. Allahu Akbar. Kalau berjalan, dilindungi oleh awan. Kalau Nabi ke kanan, awan ke kanan. Nabi ke kiri, awan ke kiri. Tidak pernah disentuh matahari itu Nabi. Dan suatu ketika sahabat mau wudu, tidak ada air. Maka Nabi berkata, ambil bejana. Nabi kasih keluar dari jarinya. Keluar air penuh dan selalu terisi. Itu Nabi. Banyak lagi mujizat Nabi. Tapi yang perlu kita contoh Nabi, paling penting akhlaknya. Bapak-bapak tahu akhlak Nabi kepada istri? Pak, berapa istrinya Nabi? Oh, langsung senyum-senyum. Berapa istri Nabi? Berapa? 11. Tapi tidak ada satupun istri Nabi berkata, menyesal saya menikah sama kau Muhammad. Tidak ada. Bapak, satu istrimu. Nabi bilang istrimu, coba aku tahu begini, tidak maukah kawin sama kau? Menyesal saya nikah sama kau. Satu. Nabi 11 istrinya tidak pernah kasar. Nabi kalau minum, kalau Nabi minum, begini caranya. Dia minum satu teguk, dia kasih lagi istrinya. Dan hebatnya, bekas bibirnya istrinya dia minum Nabi. Misalnya Aisyah minum di sini, ini yang diminum Nabi. Masya Allah. Pak Sudian Nur, kira-kira kalau bapak minum bekas bibirnya istri, saya minum bekas bibirnya istri, bau betul mulutmu. Allahu Akbar. Rasulullah romantis Pak Andi Rudi. Itu Rasulullah sampai usia senja mandi dengan istrinya. Saya waktu pengantin baru, mandi junub saya sama istriku. Angkat tanganmu sayang, gosok ini, ya belakang lagi. Waktu pengantin baru. Sekarang sudah ada anaknya. Nabi bilang mamanya, Cik Ustaz, boleh kita mandi lagi sama-sama? Wah, magelek kak. Allahu Akbar. Rasulullah tidak pernah dia panggil nama istrinya. Tidak pernah Nabi panggil Khadijah sini, tidak. Aisyah sini, tidak. Khadijah dipanggil Ummul Mukminin. Aisyah beliau panggil Ya Khumaira, yang kemerah-merahan pipinya. Maka Pak Polisi mulai besok panggil istri dengan panggilan kasih sayang. Misalnya istrinya Pak Polisi mancung hidungnya, panggil, wahai istriku yang termancung hidungnya di lorong 3. Kada mancung hidungnya Ustadz, giginya kau lihat. Justru giginya yang mancung. Lihat lehernya. Cari jahit baiknya. Jangan terlalu jujur. Mentang-mentang istrimu hitam, kau panggil Blacky. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Itu gambaran wajah Rasulullah. Nah sekarang kita ingin cinta kepada Nabi, dan di akhirat nanti bisa bertemu dengan Nabi, dan akhirnya kita minum bersama Rasulullah di Telaga Al-Kautsar. Bagaimana caranya Ustaz? Amalkan sunnah-sunnahnya. Sunnah apa? Mulai yang kecil-kecil.
Apa itu Ustaz? Satu, Nabi apapun beliau mau kerjakan selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Coba angkat tangan. Siapa yang punya handphone? Angkat tangan. Siapa yang punya handphone? Bohong kalau kau tidak punya. Semua punya handphone toh? Pagi-pagi kan kamu kasih hidup. Iya toh? Maka supaya kamu dapat pahala, hidupkan HP-mu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pencet. Pahala. Ayo. Mau pakai baju, ikuti sunnah Nabi. Bagaimana Nabi pakai baju? Kanannya dulu dia kasih masuk, lalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baru kiri. Kalau buka baju, Alhamdulillahirabbil alamin. Kiri dulu kasih keluar, baru kanan. Amalkan itu. Coba. Orang yang selalu mengucapkan Bismillah, insya Allah terpelihara dari dosa. Coba lihat kalau Pak Andi Rudi, kalau proyek halal itu pasti itu mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Iya toh? Waktu pengantin baru buka baju, Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Tapi kalau kau selingkuh, buka baju kau Bismillah, tidak mungkin. Ala ciga kok. Dena nama Bismillah cilaka. Itulah hebatnya Bismillah. Kita bisa bedakan ini barang baik, ini barang jahat. Hei. Bapak buka tutup kacamata. Iya toh? Mau tidur buka. Bangun tidur pakai. Supaya kau pakai kacamata dapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ada cewek di depan. Salah pak kita kakak panggil. Woi ternyata istrinya pakai topeng. Ya, buka kacamata, lepas. Alhamdulillahirabbil alamin. Kasih menyala lampu. Kasih menyala lampu di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Pahala. Setiap kegiatan kau ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tambah pahala. Pakai sepatu, kanan dulu. Buka sepatu, kiri dulu. Allahu Akbar. Tiada hari tiada kegiatan tanpa mengucapkan basmalah dan selesai mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dua. Sunnah. Apa itu? Selalu ada wudu. Bapak-bapak, Bu, Ibu, minimal 2 kali mandi satu hari. Iya toh? Pagi, sore. Kalau saya sampai hari ini sudah 5 kali mandi. 1 kali mandi pagi, 1 kali mandi sore, 3 kali mandi keringat. Nah, supaya mandimu berpahala, selesai mandi terakhir langsung wudu. Langsung nomak jenek. Orang yang selalu ada wudunya. Mau pergi Pak Wakil, mau pergi kantor, wudu dulu. Pak Sudian Nur mau pergi lihat masjid sebagai ketua Dewan Masjid Tanah Bumbu, wuduk dulu. Ibu-ibu mau pergi pasar, wuduk dulu. Adik-adik sekalian mau pergi sekolah, wuduk dulu. Kelompok hafsian mau pergi bagaimana, wuduk dulu. Orang yang selalu ada wuduknya, apa hadiahnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatakhirin." Dicintai oleh Allah. Pak, kalau Allah telah cinta kepada Bapak, kecil sembuh penyakit. Ada asam urat di sini.
Muka-muka banyak asam urat semua di sini. Kalau Allah yang sembuhkan itu asam uratmu, kun fayakun, selesai. Tapi kalau Allah tidak mau sembuhkan, biar siapa dokter obati kok, tidak sembuh kok. Kenapa? Bukan dokter yang sembuhkan, tapi Allah. Sampai detik ini, saya belum pernah ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Begitu saya ke dokter, saya juga yang kasih tahu penyakitku. Iya toh? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa Ustaz? Aduh, saya menceri ini dok. Nah bilang dokter, kenapa bisa? Dalam hatiku, urusanmu karena kau dokter. Kenapa saya tanya? Iya toh? Yang hebat baru dilihat pasti menceri Ustaz. Itu yang jago. Maka Pak, kalau Allah telah cinta kepada kalian, kecil itu sembuh tekanan darah tinggimu. Kecil itu penyakit gula. Kecil itu asam urat. Kecil itu kolesterol. Yang penting dekati Allah. Salah satu cara dekati Allah, mak jenek leku. Selalu ada wudu. Bapak-bapak polisi, mau pergi rahasia, mau pergi kerja, mau pergi patroli, wudu dulu. Orang yang selalu ada wudunya, dicintai oleh Allah. Yang kedua, orang yang selalu ada wudunya, insya Allah solatnya akan tepat waktu. Berapa banyak orang tidak solat gara-gara malas pergi cari tempat wudu. Bapak lagi jalan, pergi reses, pergi jalan-jalan, pergi nonton bola, tiba-tiba masuk waktu solat. Karena ada wudu, tinggal bapak cari tempat kecil menghadap kiblat solat. Tapi kalau tidak ada wudu, degaga Pak Jenekang, tidak ada tempat wudu. Akhirnya apa? Tidak solat asar. Sampai di rumahnya sudah maghrib. Akhirnya apa dia bilang? Sudahlah, tidak usah maghrib karena sudah lewat asar. Maka besok dimulai subuh. Sekalinya subuh, kesiangan lagi. Orang yang selalu ada wudunya, insya Allah solatnya terpelihara. Yang ketiga, orang yang selalu ada wudunya terpelihara dari dosa. Kok bisa Ustaz? Coba kalau ada wudu. Biasa kalau kita sudah wudu, ada perempuan, jauh-jauh kok. Bela-bela kok. Ulun ada wudu. Jauh-jauh. Coba, saya sendiri, waktu saya kuliah, kalau mau naik angkot, Makassar bilang PT-PT. Kalau saya mau naik PT-PT, ada cewek di atas banyak, saya tidak naik. Tidak usah, ada wuduku, sudah 2 jam ku tahan. Terpaksa duduk dekat sama cewek, saya selalu waspada. Tiba-tiba sopir mendadak, ku pegang itu besi baru ku tahan. Kenapa? Ada wudu. Tapi kalau tidak ada wuduku Pak, belum direm, sudah nyosor. Orang yang selalu ada wudunya terpelihara dari dosa. Maka oleh pulang ini, satu, apapun yang dikerjakan, ucapkan basmalah. Selesai mengerjakannya, ucapkan hamdalah. Dan yang ketiga, selalu ada wudu. Yang keempat, lakukan solat-solat sunnah semampu kita. Yang paling gampang dilakukan solat sunnah, duha. Kalau tahajud, berat, harus bangun tengah malam. Duha, jam 7, jam 8, sebelum pergi kerja. Sebelum pergi kerja, sebelum pergi tambak, sebelum pergi tambang, sebelum pergi sawah. Solat dulu 2 rakaat. Agak niatnya Ustaz. Nah, ini yang jadi selalu masalah. Apa niatnya? Niat tidak harus bahasa Arab. Niat tidak harus diucapkan. Ada dalam hatimu, lagi duduk, berdiri, saya mau sholat duha. Itulah niat. Berapa rakaat Ustaz? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai 8. Boleh 2? Boleh. Sholli sunnatal duha raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tidak kuhafal itu Ustaz, bahasa Indonesia saja. Saya niat sholat duha 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tidak hafal juga itu Ustaz.
ambil jalan pintas, berdiri tegak menghadap kiblat, baru bilang kau saja, Tuhan, sampai sunat duha karena Allahu Akbar. Boleh. 2 rakaat berikutnya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan, masih seperti yang tadi. Allah. Boleh. Apa bacanya Ustaz? Sudah takbir, baca doa iftitah. Tidak hafal doa iftitah, tidak usah baca, sah. Sudah baca doa iftitah, baca Al-Fatihah. Sudah baca Al-Fatihah, baca surah pendek. Surah pendek apa? Lebih utama wadduha. Kalau tidak hafal wadduha, kul saja. Kul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad. Yang ketawa serius kayak ini. Sudah mi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Berdoalah kalau sebelum naik berdoa dulu. Ya Allah, Engkau yang mengatur rezeki suamiku. Jika rezekinya masih di atas langit, turunkanlah ya Allah. Jika rezekinya masih dalam tanah, munculkanlah ya Allah. Jika rezekinya masih jauh, dekatkan ya Allah. Jika rezekinya masih sedikit, cukupkan ya Allah. Yang paling penting ya Allah, berkahkan. Amin ya Rabbal Alamin. Naik kau lagi. Kenapa kalau sudah berdoa Ustadz begini? Itu variasi. Boleh tidak? Kenapa di sini Ustadz? Karena di sini nyambung. Masa sudah kau berdoa, amin ya Rabbal Alamin. Karena nyambung. Ya, sudah. Naik lagi, sholat duha lagi. Sudah sholat duha, ibu WhatsApp suami, Bang, baru saja saya doakan kau dalam sholat duhaku. Jangan kau menghalalkan segala cara. Allah telah menentukan rezekimu. Yang penting kamu sehat walafiat. Kami merindukanmu di rumah. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Senang sudah itu suamimu. Dia kasih lihat semua tetangganya. Lihat kau istriku, dua sholat duha. Pernah bapak-bapak dapat WhatsApp dari istrimu begitu? Pernah. Apa dia dapat? Apa dia dapat? Dikirim. Jangan lupa singgah cari minyak goreng. Maka ibu bapak, sholat duha. Sudah sholat duha, maghrib. Terutama bapak-bapak yang sudah tua. Mana ini yang sudah tua? Saya mau tanya-tanya ini. Bapak-bapak yang sudah usia 60 tahun, 65, 70. Maka selesai sholat maghrib, jadikan kebiasaanmu dengan sholat taubat. Sholat taubat. Orang yang banyak dosanya, 60 tahun maksiat, 60 tahun lupa Allah. Pada usia 61 tahun dia taubat. Selalu dia sholat sunat taubat. Maka Imam Al-Ghazali menjelaskan, dosanya yang 60 tahun ibaratnya debu dia simpan di bawah bantal. Begitu dia buka, debu tadi menjadi emas. Itulah enaknya Allah, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maka kalau bapak punya dosa, biasakan selesai sholat maghrib, nunggu isya, sholat taubat. Apa bacanya? Sama sholat sunnah yang lain, cuma beda niat. Kalau sholat taubat, jangan kau sholat niatkan sholat duha. Dia sholat taubat selesai maghrib, tapi sholatnya usalli sunnatal duha. Bingung malaikat, apa maksud ini haji ini? Dia mau sholat taubat, nah bacanya sholat duha. Bingung malaikat. Kapan tobatnya? Sujud terakhir. Jadi misalnya tadi siang ada sholat, kemarin ada dosa, sholat taubat. Selesai di sujud terakhir, sebelum naik tahiyat, di situ tobatmu. Ya Allah, maafkan saya. Tadi saya hilap di kantor ya Allah. Saya pegang tangannya sekretarisku. Dia pegang juga. Akhirnya kami baku pegang-pegang ya Allah. Ya Allah maafkan saya. Ya lebih penting ya Allah, berikan saya kesanggupan, kemampuan tidak mengulangnya. Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Itu baca Pak. Dan hebatnya Allah, makin sering kita ulang, makin Allah senang.
Kalau Bapak dosa sama saya, Bapak pernah tipu saya, lalu Bapak datang minta maaf, maafkan saya Dasat. Saya bilang oke, saya maafkan kau, tapi jangan kau lewat depan rumahku. Tapi Allah, makin kita minta maaf, makin kita bertobat, Allah janjikan, innallaha yuhibbut tawwabina. Allah cinta kepada mereka yang selalu bertobat. Salatullah salam ala toha rasul. Salatullah salamullah. Kemudian banyak-banyak berdoa. Jangan anggap remeh doa. Pak, Bu, saya ini bukan hebat. Lihat saya kecil, jelek, bukan alumni pondok, tapi alhamdulillah dari semua penceramah di Indonesia yang viral-viral dan ada akun medsosnya, Dasat Latif paling banyak penontonnya sekarang. Berapa penonton saya di YouTube saya? 262 juta. Saya hebat? Tidak. Tapi saya selalu berdoa, ya Allah, lancarkan lisanku dalam dakwah. Ya Allah, pelihara lisanku dalam dakwah. Ya Allah, perbaiki caraku berdakwah. Berikan saya berdakwah yang orang senang, seperti mereka merindukan Baitullah. Maka lihat, doa. Ibu bapak, adik-adik, doa. Kamu mau jadi dokter, doa. Mau jadi tentara, mau jadi pegawai negeri, jangko sogo, doa. Kalau Allah yang kabulkan doamu, tidak satu pun manusia berani dan mampu menghalangi. Maka minta doa. Dan doa tidak harus bahasa Arab. Bapak ada masalah dalam rumah tangga, istrimu cerewet, istrimu kasar, suamimu paselingkuh, suamimu tidak bertanggung jawab, kau mengadu kepada Allah. Ya Allah, rahmati istriku. Ya Allah, lindungi istri saya. Ya Allah, lembutkan lisannya istriku. 5 kali kau minta sehari, masa Allah tidak kasih kau? Bapak aja datang sama Haji Isam, 5 kali minta 1 hari. Hari ke-6 Haji bilang, ambil sudah, capek saja suka kau minta terus. Minta kepada Allah. Allah sudah janji, ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kasih. Itu janji Allah. Pun kalau ada yang Allah tidak kasih atas permintaanmu, yakin apa yang kamu minta tidak baik. Daftar anggota DPR, sudah bagi-bagi jilbab, sudah bagi-bagi sarung, tidak terpilih. Berarti Allah tahu bukan anggota DPR yang baik buat kau. Mintalah kepada Allah. Dan berdoa boleh pakai bahasa Jawa, boleh pakai bahasa Bugis, bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Berdoa. Oh, panggil. Malaikat tahu, oh, kawin lagi suaminya. Silakan, boleh pakai bahasa isyarat. Doa. Dan yang berikutnya, pengamat-pengamat ekonomi menginformasikan tahun-tahun ke depan ekonomi makin susah. Maka belajar dari agama. Kalau ada resesi, suamimu dipecat, suamimu pensiun, suamimu kena PHK, anakmu diberhentikan di kantor. Pertama, jangan putus asa. Wala tayasu min rauhillah. Tetaplah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Perbaiki solat. Kalau Allah yang tolong kalian, tidak ada itu kekuatan manusia. Dipecat suamiku, Allah akan bukakan pintu rezeki yang lain. Yang penting pelihara solatmu. Yang kedua, jangan lupa silaturahmi. Karena rezeki tidak mungkin datang dari langit-langit. Saya berdoa, ya Allah, bukakan rezekiku. Tidak mungkin uang jatuh dari dinding, uang keluar dari lantai. Tapi apa?
uang datang dari tangan manusia. Artinya apa? Makin banyak sahabatmu, makin banyak temanmu, makin banyak orang datang bawakan kamu duit. Contoh, saya ini tidak banyak uangku, tapi banyak temanku. Temanku yang banyak uangnya. Saya di Makassar hampir tidak pernah laku uang saya. Saya pergi urus SIM, perpanjangan SIM, baru turun dari mobil, dilihat sama Kapolres. Ih, Ustaz Dasar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Komandan. Ada apa ini Ustaz? Perpanjangan SIM Komandan. Dia panggil kasatnya. Urus SIM-nya Ustaz ya. Jangan kau lagi minta uangnya. Berdosa kau, uang Ustaz kau makan. Kenapa? Banyak teman. Maka kalau krisis seperti ini, hidupmu susah, sambungkan silaturahmi. Yang ketiga, pesan kita. Susah, jangan ngutang. Ibu-ibu, Bu, ini penting. Susah hidup, jangan ngutang. Begitu kau ngutang, makin susah hidupmu. Apalagi kau ambil uang di rentenir. Orang Bugis bilang papi mana duit. Yang tadinya 1 juta menjadi 10 juta. Maka makin pusing kalian. Sekarang yang modern namanya pinjol. Pinjaman online. Jangan minjam. Kalau tidak ada utang, kita tinggal cari duit untuk makan. Dan tidak ada orang di Kabupaten Tanah Bumbu mati kelaparan. Tapi kalau sudah ada utangmu, bingung. Akhirnya apa? Seperti terjadi di kampung saya. Utang kiri kanan, utang depan rumahnya, utang belakang rumahnya, utang samping kiri kanannya. Usianya ibu 37 tahun. Dia racun anaknya yang pertama usianya 5 tahun. Yang anaknya yang kakak dia racun 8 tahun. Lalu dia minum racun, dia gantung dirinya. Kenapa? Malu banyak utangnya. Jangan berutang. Bagaimana cara menghadapi ekonomi Ustaz? Maka setelah jangan berutang, jual yang bisa kau jual. Ada lemari 3. Untuk apa lemari 3? Karena sekarang lagi susah. Jual 1, jual 2. Masih bisa hidup tanpa lemari. Ada motormu 3. Suamimu kena pecat. Jual motor daripada kamu berutang. Dan yang terakhir, perbanyak bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kesenangan saya dan kekaguman saya kepada Bubuhan Banjar, senang bersalawat. Kalau ada rumah dia senang, dia lihat itu rumah lalu salawat. Salawati, salawati. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Bapak-bapak, kalau ada istrimu cerewet, tidak mau berhenti, salawati. Lihat wajahnya, baru kau salawati. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma. Coba amalkan itu, coba amalkan. Salawat. Ada sesuatu yang diinginkan, sangat sulit. Salawat kepada Rasulullah. Luar biasa kekuatan salawat. Allah perintah puasa, Allah tidak puasa. Allah perintah haji, Allah tidak perintah Allah menunaikan haji. Tapi ketika Allah perintah kita salawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan kedatangan Bapak Ibu sekalian menjadi amal kebaikan di sisi Allah. Kita doakan John Lynn Group, Allah rahmati usahanya, Allah hindarkan segala bala dan bencana, sehingga alhamdulillah makin sukses. Dan saya lihat John Lynn baru-baru memberkatkan umroh ratusan orang. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini akan mendapat giliran ke Baitullah berkat kebaikan hati John Lynn Group. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.